Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Ramadan dari kelas 11 IPA 3. Saya akan menjelaskan tentang jurnal biologi yang telah saya tulis yang berjudul hubungan antara usia, status gizi, dan status imunisasi dengan penyakit campak balita yang ditulis oleh Husnul Khotimah saat itu berkuliah di Latansa Mahiro Perguruan Tinggi di Banten. Pertama, saya akan menjelaskan pendahuluannya. Berdasarkan survei Demografi Kesehatan Indonesia 2007, angka kematian pada tahun 2007 sebesar 34 per 1000 kelahiran hidup. Salah satunya adalah penyakit infeksi termasuk campak. Pencegahan paling ampuh adalah imunisasi. Sayangnya balita di Indonesia masih banyak yang tidak diimunisasi. WHO mencatat sekitar 30.000 anak Indonesia meninggal akibat campak. Beberapa faktor yang mempengaruhi campak yaitu usia, status gizi, status imunisasi, sosial ekonomi, budaya, lingkungan, dan akses pelayanan kesehatan. Mengingat tingginya kejadian campak di Indonesia, di Kabupaten Lebak, Banten, penulis tertarik untuk meneliti hubungan antara usia, status gizi, dan status imunisasi dengan kejadian campak pada balita di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten pada tahun 2008. Nah, penelitian ini menggunakan metode analitik dengan pendekatan case control. Jenis data yang dikumpulkan adalah dengan data sekunder dengan secara retrospektif dengan disajikan dengan grafik dan tabel dalam bentuk persentase. Lokasi pengambilan data ini dilakukan secara retrospektif dari buku register balita di Puskesmas se-Kabupaten Lebak pada tahun 2008. Selanjutnya saya akan menampilkan tabel hasil penelitian penulis. Ini tabel pertama yaitu tentang proporsi usia balita. Dari tabel ini tampak bahwa sebagian besar sampel adalah kelompok usia 1 sampai 5 tahun yaitu 78,8%, sedangkan 0 sampai 1 tahun hanya 22 atau 21,2%. Lalu selanjutnya tabel kedua yaitu tentang proporsi gizi, status gizi balita. Dari tabel ini tampak bahwa sebagian besar sampel adalah balita dengan status gizi baik yaitu sebesar 91,3%, sedangkan yang kurang ada 8,7%. Selanjutnya tabel ketiga yaitu tentang proporsi status imunisasi pada campak balita. Dari tabel ini tampak bahwa sebagian besar sampel adalah balita yang sudah diimunisasi yaitu 75%. Selanjutnya tabel keempat yaitu hubungan antara usia dengan kejadian campak pada balita. Tabel ini menunjukkan bahwa kejadian campak lebih banyak terjadi pada kelompok balita yang berusia 1 sampai 5 tahun, yaitu 92,3%. Bila dibandingkan dengan kelompok balita yang berusia 0 sampai 1 tahun, hanya 7,7% yang terkena campak. Sedangkan secara bivariat, usia tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian campak. Selanjutnya tabel kelima yaitu tentang hubungan antara status gizi dengan kejadian campak pada balita. Status gizi dengan kejadian campak pada balita menunjukkan bahwa kejadian campak lebih banyak terjadi pada balita yang dengan status gizi baik yaitu 80,8%. Bila dibandingkan dengan kelompok balita dengan status gizi kurang, hanya 19,2% yang terkena campak. Sedangkan secara bivariat, status gizi memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian campak. Selanjutnya, tabel ke-6 yaitu hubungan antara status imunisasi dengan kejadian campak pada balita. Secara hubungan antara status imunisasi dengan kejadian campak pada balita menunjukkan bahwa kejadian campak lebih banyak terjadi pada balita yang tidak diimunisasi campak.
yaitu 84,6%, bila dibandingkan dengan balita yang diimunisasi hanya 15,4% yang terkena campak. Sedangkan secara bivariat, status imunisasi memiliki hubungan yang sangat bermakna dengan kejadian campak. Lalu dari tabel-tabel itu saya akan menjelaskan tentang pembahasan di jurnal ini. Pertama, yang usia. Bila secara usia balita dikaitkan dengan kejadian campak, didapatkan hasil bahwa kejadian campak lebih banyak terjadi pada kelompok usia balita yang berusia 1 sampai 5 balita, yaitu 92,3%. Bila dibandingkan dengan kelompok balita yang berusia 0 sampai 1 tahun hanya 7,7% yang terkena campak. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa dengan adanya material antibodi, biasanya anak-anak akan terlindung dari penyakit campak untuk beberapa bulan. Biasanya antibodi akan sangat berkurang setelah anak berumur 6 sampai 9 bulan, yang menyebabkan anak menjadi rentan terhadap campak. Usia tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian campak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa usia tidak memiliki hubungan dengan kejadian campak. Dengan kata lain, campak bisa terjadi pada segala kelompok usia, bukan hanya menyerang bayi atau balita, tapi bisa saja menyerang pada usia yang lebih tua, sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa pemberian imunisasi pada sebagian batas komunitas akan menurunkan penularan agen infeksi dan mengurangi peluang seseorang yang rentan untuk terpajan pada agen tersebut. Anak yang belum diimunisasi akan tumbuh menjadi besar tanpa pernah terpajan dengan agen infeksi tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa faktor resiko terjadi campak pasca KLB campak adalah status gizi anak, status imunisasi anak, riwayat kontak anak, tingkat pengetahuan responden, sikap responden, dan ekonomi keluarga. Sedangkan kejadian campak tidak ada hubungan dengan umur anak. Meskipun usia tidak mempunyai hubungan secara bermakna dengan kejadian campak, tetapi secara tidak langsung berpengaruh terhadap efektivitas vaksin imunisasi campak yang diberikan. WHO menganjurkan pemerintah memprogramkan pemberian imunisasi campak pada balita pada usia 9 bulan, di mana pada usia tersebut vaksin efikasi rendah, sehingga pada balita usia di atas 1 tahun akan berisiko terkena campak karena proteksi terhadap virus campak yang belum terbentuk secara sempurna. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa kejadian campak lebih banyak terjadi pada balita dengan status gizi baik, yaitu 80,8%, bila dibandingkan dengan yang kelompok bayi dengan status gizi kurang, hanya 19,2% yang terkena campak. Hal ini disebabkan karena status gizi bukan penyebab secara langsung terjadinya campak, akan tetapi keadaan gizi yang buruk dapat mempengaruhi efektivitas vaksin imunisasi campak. Hal ini sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa keadaan gizi yang buruk akan menurunkan fungsi sistem imun. Secara bivariat, status gizi memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian campak. Artinya bahwa balita dengan status gizi kurang memiliki risiko terkena campak 4,405 kali lebih besar daripada balita yang memiliki status gizi baik. Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara status gizi dengan kejadian campak. Penelitian ini menyebutkan bahwa sebagian besar sampel adalah balita yang sudah diimunisasi.
yaitu 75%. Secara deskriptif menyatakan bahwa kejadian campak lebih baik terjadi pada balita yang tidak diimunisasi campak, yaitu 84,6% bila dibandingkan dengan balita yang tidak diimunisasi campak, yaitu 15,4% yang terkena campak. Hal ini disebabkan karena cakupan imunisasi campak yang belum mencapai target. Sedangkan secara bivariat, status imunisasi memiliki hubungan yang sangat bermakna dengan kejadian campak. Memiliki risiko 101,750 lebih besar dibandingkan balita yang diimunisasi campak. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa daya proteksi imunisasi campak sangat tinggi. Imunisasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu antigen, sehingga kelak ia terpajan pada antigen yang serupa, tidak terjadi penyakit. Lalu kekebalan pasif adalah kekebalan yang diperoleh dari luar tubuh, bukan dibuat oleh individu itu sendiri. Kekebalan pasif itu tidak berlangsung lama karena akan dimetabolisme oleh tubuh. Kekebalan aktif adalah kekebalan yang dibuat oleh tubuh sendiri akibat terpajan pada antigen seperti pada imunisasi atau terpajan secara ilmiah. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang menyebutkan bahwa hubungan yang bermakna antara status imunisasi dengan kejadian campak berdasarkan nilai P yang diperoleh dari hasil uji bivariat, dapat dilihat bahwa imunisasi diprediksi memiliki pengaruh terkuat terhadap kejadian campak pada balita. Berdasarkan nilai P yang diperoleh dari hasil uji bivariat, dapat dilihat bahwa imunisasi diprediksi memiliki pengaruh terkuat terhadap kejadian campak pada balita. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa campak pada balita lebih sering terjadi pada balita yang berusia 1-5 tahun dan memiliki status gizi baik, dan lebih sering terjadi pada balita yang tidak diimunisasi. Balita dengan status gizi kurang memiliki resiko 4,405 kali lebih besar terkena campak, dan balita yang tidak diimunisasi memiliki resiko 101,75 lebih besar terkena campak. Sedangkan usia tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian campak. Saran penulis adalah meningkatkan pelayanan imunisasi dengan menjaga kualitas vaksin yang serta memberikan penyuntikan yang baik dan benar. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang imunisasi melalui penyuluhan. Lalu pemberian imunisasi pada balita yang berusia di atas 1 tahun sangat dianjurkan. Bahkan jika perlu, pemberian imunisasi pada anak-anak usia sekolah harus digalakkan, mengingat terjadi pergeseran usia pada kejadian campak ke usia yang lebih tua. Lalu yang terakhir, pemerintah harus bekerja sama dengan tenaga kesehatan dan pihak-pihak lain yang terkait untuk memperbaiki ekonomi masyarakat serta perbaikan gizi bagi anak yang mengalami gizi kurang. Sekian, terima kasih presentasi jurnal biologi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.